Shalom, perkenalkan nama saya Wati Natalia Banamtuan. Saya Indri Bantaika. Dan saya atas nama Maria Tere Putri Amapau. Dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang teologi agama-agama dalam agama lain. Yang pertama, teologi dalam agama Islam. Teologi Islam atau akidah adalah studi tentang keyakinan dan doktrin-doktrin dasar dalam agama Islam. Ini mencakup berbagai aspek teologis yang berkaitan dengan iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, qada serta qadar atau takdir. Teologi Islam berpusat pada konsep tauhid, yaitu keesaan Allah, dan berikut beberapa komponen utama dalam teologi Islam. Tauhid atau keesaan Allah dalam hal ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu mengakui dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang berikut dalam teologi Islam, mereka meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada rasul-rasulnya seperti Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Sementara itu di sisi lain, mereka percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, teologi agama Hindu. Teologi dalam agama Hindu adalah studi tentang sifat Tuhan, dewa-dewa, dan realitas tertinggi. Hindu memiliki konsep yang sangat kaya dan beragam tentang Tuhan dan dewa-dewa, yang mencakup monoteisme, politeisme, dan panteisme. Berikut beberapa konsep utama dalam teologi Hindu. Yang pertama, Brahman. Brahman adalah realitas tertinggi dalam agama Hindu, sering dianggap sebagai sumber segala sesuatu yang esensi yang tak terlukiskan dari alam semesta. Brahman adalah tanpa bentuk, tanpa sifat, dan melampaui pemahaman manusia. Dalam beberapa aliran, Brahman dipahami sebagai impersonal dan nirguna atau tanpa atribut. Sementara dalam yang lain dianggap sebagai personal dan saguna atau dengan atribut. Yang kedua, Atman. Atman adalah jiwa individu atau esensi spiritual dari setiap makhluk hidup. Atman sering dianggap identik dengan Brahman, yang berarti jiwa individu pada dasarnya sama dengan realitas tertinggi. Yang ketiga, Trimurti. Trimurti adalah konsep Tritunggal dalam agama Hindu yang terdiri dari 3 dewa utama. Yang pertama, Brahman sebagai pencipta, yang kedua Vishnu sebagai pemelihara, dan Shiva sebagai penghancur. Meskipun ada banyak dewa-dewi dalam agama Hindu, ketiga dewa ini memainkan peran sentral dalam kosmologi Hindu. Yang keempat, dewa-dewi. Hindu memiliki banyak dewa-dewi yang disembah, masing-masing dengan peran dan atribut yang berbeda. Beberapa dewa utama termasuk Saraswati atau Dewi Pengetahuan, Laksmi atau Dewi Kekayaan, Parvati atau Dewi Kekuatan, dan Ganesha, Dewa Kebijaksanaan dan Penghalang. Yang kelima, Bhakti. Bhakti adalah jalan pengabdian yang mendalam kepada Tuhan atau dewa tertentu. Ini adalah salah satu dari 3 jalan utama menuju moksha atau pembebasan, bersama dengan karma, tindakan, dan jnana, pengetahuan. Yang keenam, karma dan dharma. Konsep karma atau tindakan dan akibatnya, dan dharma atau kewajiban moral dan hukum kosmis sangat penting dalam teologi Hindu.
Keduanya memengaruhi kehidupan dan nasib individu serta keseimbangan alam semesta. Teologi Hindu juga mencakup beberapa teks suci seperti Veda, Upanishad, Mahabharata, Ramayana, dan Puranas yang memberikan berbagai perspektif tentang sifat Tuhan, dewa-dewa, dan jalan menuju pembebasan. Karena sifatnya yang pluralistik, teologi Hindu memungkinkan beragam interpretasi dan praktik spiritual yang semuanya berkontribusi pada kekayaan dan kedalaman tradisi ini. 3. Teologi dalam agama Buddha. Teologi dalam agama Buddha lebih berfokus pada ajaran dan praktek untuk mencapai pencerahan daripada konsep teistik seperti dalam agama-agama lain. Namun terdapat beberapa konsep inti yang berbentuk pandangan dunia Buddhis. Yang pertama, 4 kebenaran mulia. Yang kedua, jalan mulia berunsur 8. Yang ketiga, 3 permata atau trinata. Umat Buddha berlindung dalam 3 permata ini. Yang pertama, Buddha, Sang Buddha sebagai guru dan pencerah. Yang kedua, Dhamma, ajaran Sang Buddha. Yang ketiga, Sangha, komunitas monastik dan praktisi yang mengikuti ajaran Buddha. Yang keempat, Anatta atau tanpa diri. Yang kelima, Anicca atau ketidakkekalan. Segala sesuatu dalam kehidupan ini bersifat sementara dan terus-menerus berubah. Yang keenam, karma dan samsara. Konsep bahwa tindakan atau karma seseorang mempengaruhi masa depan mereka dalam siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Pencerahan atau nirvana adalah pembebasan dari siklus ini. Yang ketujuh, nirvana. Buddhisme juga memiliki berbagai aliran dan tradisi seperti Theravada, Mahayana, dan Vajrayana yang memiliki pendekatan dan praktik yang berbeda, namun semuanya berakar pada ajaran dasar Sang Buddha. 4. Teologi agama Konghucu. Teologi dalam agama Konghucu atau Konfusianisme sangat berfokus pada etika, moralitas, dan tatanan sosial daripada konsep teistik yang kuat. Meskipun demikian, ada beberapa elemen teologis dalam Konfusianisme yang penting untuk dipahami. Yang pertama, tian atau langit. Dalam Konfusianisme sering diterjemahkan sebagai langit dan dianggap sebagai kekuatan moral tertinggi yang mengatur alam semesta. Yang kedua, dao atau jalan merupakan konsep penting yang merujuk pada jalan atau cara yang harus diikuti oleh manusia untuk mencapai harmoni dengan Tuhan dan alam semesta. Yang ketiga, ren atau kemanusiaan adalah salah satu kebajikan utama dalam Konfusianisme yang berarti kemanusiaan, belas kasih atau kebajikan. Yang berikut, junshi atau orang mulia. Junshi adalah istilah untuk orang mulia atau gentleman dalam Konfusianisme yang merupakan individu untuk mencapai tingkat moral dan etika yang tinggi serta menjadi teladan dalam masyarakat. Teologi Konfusianisme cenderung lebih praktis dan terfokus pada kehidupan sehari-hari, kualitas dan tatanan sosial daripada pemujaan dewa-dewa atau entitas supranatural. Ini menjadikan Konfusianisme lebih sebagai filsafat etika dan sistem sosial daripada agama dalam pengertian konvensional. Namun, unsur-unsur teologis yang memberikan